pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Salam sehat, salam AMDG. Hari ini merupakan hari pertama memasuki tahun ajaran 2021-2022. Ada serangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini. Maka Ibu akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Trada. Yang keempat, sambutan kepala sekolah dan pengenalan guru karyawan. Yang kelima, pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang keenam, penutup. Maka, mari kita ikuti acara pada hari ini dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberkati kami selalu. Pada hari ini kami akan melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan juga pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan, berkatilah kegiatan kami pada hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Berkatilah selalu para siswa, para orang tua, para guru, dan karyawan SD Serada Selamat Riyadi 1 dalam melakukan kegiatan untuk tahun ini. Tuhan, sertailah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pagi, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anakku semua yang terkasih. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak terkasih selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ibu Yuni Eko Sri Haryanti, biasa dipanggil Ibu Yuni. Ibu mendapat tugas sebagai Kepala Sekolah di SD Strada Slamet Riyadi 1. Hari ini Ibu merasa bahagia karena bisa bertemu dengan anak-anak semua meskipun secara virtual. Anak-anak kelas 1 yang baik, selamat datang dan selamat bergabung di SD Strada Slamet Riyadi 1. Untuk anak-anakku kelas 2 sampai kelas 6, selamat bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru dengan membawa semangat yang baru untuk perubahan yang lebih maju lagi. Anak-anakku semua, Bapak dan Ibu guru ingin sekali belajar bersama kalian di sekolah. Namun situasi sekarang yang baru ada pandemi membuat kita harus belajar di rumah. Anak-anak didampingi oleh mama papa di rumah. Tetapi Ibu yakin anak-anak meskipun belajar dari rumah akan belajar dengan rajin, dengan tertib dan disiplin agar nantinya anak-anak menjadi anak yang cerdas dan berkarakter yang baik. Anak-anakku semua, hari ini Ibu akan memperkenalkan Bapak Ibu guru yang mengajar di SD Strada Slamet Riyadi 1 maupun Bapak Ibu yang membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah kita. Ibu awali dari Kepala Sekolah. Kepala Sekolah di SD Strada Slamet Riyadi 1, Ibu sendiri, yaitu Ibu Yuni Eko Sri Haryanti yang dipanggil Ibu Yuni. Wakil Kepala Sekolah Ibu Agustina Parjila yang dikenal dengan sebutan Ibu Agustin. Wali kelas 1A Ibu Kristiana Sriwidayati yang biasa dipanggil Ibu Wid. Wali kelas 1B Ibu Paulina Juju yang biasa dipanggil Ibu Paulin. Wali kelas 2A Ibu Yohana Eni Dwi Wahyuni yang dipanggil Ibu Eni. Wali kelas 2B Ibu Karolin Wijayanti yang dipanggil Ibu Karolin. Wali kelas 3A Ibu Elalia Yundatri dipanggil Ibu Yuyun. Wali kelas 3B Ibu Teresia Lasmi dipanggil Ibu Lasmi. Wali kelas 4A Ibu Yolenta Glory Laraswati dipanggil Ibu Yole. Wali kelas 4B Ibu Bernadetta Dwi Astuti dipanggil Ibu Deta. Wali kelas 5A Ibu Agustina Parjila dipanggil Ibu Agustin. Wali kelas 5B Ibu Dona Trivo dipanggil Ibu Dona. Wali kelas 6A Bapak Yusuf Pambudi dipanggil Pak Budi. Wali kelas 6B Ibu Margareta Kenny dipanggil Ibu Kenny. Guru mata pelajaran agama Ibu Demetria Susilaningsih dipanggil Ibu Susila. Penata usaha di sekolah kita Ibu Francisca Trikurniawati dipanggil Ibu Nini. Pustakawati Ibu
Veronica Warih Pratiwi, dipanggil Ibu Tiwi. Petugas kebersihan di sekolah kita ada 2. Yang pertama, Bapak Tarsisius Triana, dipanggil Pak Tri. Petugas kebersihan yang kedua yaitu Bapak Heri Rahmanto, dipanggil Pak Heri. Petugas keamanan di sekolah kita yaitu Pak Imam. Anak-anakku kelas 1 serta anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 yang baru pindah ke SD Strada Slamet Riyadi 1, hari ini kalian akan diajak untuk mengenal lingkungan sekolah kita. Bagi anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 yang sudah mengenal lingkungan sekolah kita, hari ini kalian akan diajak untuk berkeliling juga, mengobati rasa rindu terhadap sekolah. Nah, anak-anak, dengan mengenal sekolah kita, maka kalian akan lebih mencintai sekolah di mana tempat kita belajar. Mari kita mengenal lingkungan sekolah kita yang akan dipandu oleh beberapa ibu guru. Selamat belajar, selamat mengenal lingkungan sekolah kita. Tetap semangat, sukses selalu untuk anak-anak semua. Salam AMPG. Hai, selamat datang di SD Strada Slamet Riyadi 1. Yuk kita masuk ke lokasinya. Yuk kita cek suhu dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kemana? Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita sudah sampai di lingkungan sekolah Strada Slamet Riyadi 1. Ini adalah halaman sekolahnya. Cukup luas kan? Bisa untuk bermain dan berolahraga. Di mana ya kira-kira ruang kelasnya? Kita lihat yuk. Sebelum kita masuk kelas, kita cuci tangan dulu ya. Bisa di sebelah sini, sebelah kiri, ataupun sebelah kanan. Yuk kita cuci tangan. Kita nyalain dulu ya kerannya. Kita basahin tangannya. Kita berikan sabun. Digosok-gosok telapak tangannya. Punggung tangan secara bergantian ya. Sela-sela tangan. Ujung jari tangan. Jempol. Lalu kita bilas. Nah, kita pakai tisu. Lalu jangan lupa ya sampahnya kita buang di tempat sampah. Yuk kita masuk kelas. Halo anak-anak. Ini adalah ruang kelas 1A dan kelas 2A. Yuk kita masuk. Nah, ini ruang kelasnya. Nah, nanti wali kelasnya adalah Win. Halo kalian semua. Perkenalkan ya, nama saya adalah Ibu Win. Nanti kita akan belajar bersama-sama di kelas 1A ini. Anak-anak, di ruangan kita ini ada kipas angin ya, kalau belajar supaya kita tidak merasa panas. Kemudian
belajar bersama-sama. Oke, selalu semangat ya. Tetap belajar dengan tekun. Sampai jumpa ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah melihat ruangan kelas 1A dan kelas 2A. Sekarang kita akan melihat ruang kelas 1B dan kelas 2B. Yuk kita masuk ke ruang kelasnya. Nah, ini adalah ruang kelas 1B dan kelas 2B. Dan wali kelas 1B adalah Bu Pauli. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Paulina Dudu Dumiasi. Biasa dipanggil Ibu Pauli. Nah, pada tahun ajaran ini, Ibu mendapat tugas untuk mengajar dan mendampingi kelas 1B. Ini adalah ruangan kelas kita, ya, tempat kita belajar kalau kita sudah masuk nanti. Nah, anak-anak, walaupun kita belajar secara online, ya, anak-anak juga bisa mengumpulkan tugas yang bisa Ibu tempelkan di sini. Perhatikan contohnya. Ini adalah hasil karya anak-anak, ya, yang dikerjakan secara online, ya. Contohnya adalah kolase dari kulit bawang merah dan kulit bawang putih, ya, kolase ikan. Kemudian juga ada kolase bunga. Dan ini adalah kolase kelinci yang terbuat dari kampas yang berwarna putih. Kemudian yang di bawah adalah mewarnai gambar, ya. Jadi anak-anak, walaupun kita belajar secara online, Ibu harapkan anak-anak bisa belajar dengan semangat. Terima kasih. Anak-anak, bagaimana tadi sudah mengenal dengan wali kelas 1A dan kelas 1B dan sudah melihat ruang kelasnya. Sekarang kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu adalah ruang kelas 3A ini. Nah, ini kelas 3A. Nah, itu tadi ruang kelas yang berada di lantai 1. Nah, sekarang kita akan ke lantai 2. Apa saja yang ada di sana? Yuk. Untuk menuju ke lantai 2, kita harus menaiki tangga ini. Ayo, kita harus melihat apa saja yang ada di lantai 2 itu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai nih di lantai 2. Nanti ada ruang kelasnya, itu ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Nanti Ibu akan menjelaskan dulu ruang kelas yang ada di sebelah kanan. Apa saja ya? Ayo. Anak-anak, ini ruang kelas 3B. Ruang kelas 3B ini berada di lantai 2. Kemudian, ayo kita lanjut lagi. Kita akan di ruang kelas 4A. 4A ini paling ujung nih. Nah, ini adalah ruang kelas 4A. Kemudian, kita akan ke kelas 4B. Nah, ini 4B. Nah, di setiap kelas ini ada tempat sampah. Kemudian ada tempat cuci tangan. Kemudian juga ada tanaman gantung. Tadi kita sudah mengetahui apa saja yang ada di sebelah kanan tangga. Tadi ada ruang kelas ya, ruang kelas 4A, kemudian 3B dan 4B. Kemudian, nah ini adalah piala-piala sekolah kita. Banyak sekali. Ada berbagai macam perlombaan akademik dan non akademik. Misalnya ada menari, kemudian menyanyi, dan olahraga. Kemudian, nah ini ada satu ruangan. Namanya ada laboratorium komputer. Selain piala yang ada di sana tadi, ternyata sekolah kita tuh banyak sekali kejuaraan yang kita dapatkan. Nah, itu
Nah, ada yang di sebelah sana. Tuh, itu banyak sekali, ada berbagai macam perlombaan. Kemudian yang ada di sebelah sini, ini ada lomba kalistung juga, ada juga pramuka. Nah, ada juga yang ada di bawah. Nanti kita akan melihat apa saja piala-piala yang kita dapat. Nanti ada di depan ruang kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah ruang kelas 5A. Ruang kelas 5A. Kemudian ini adalah ruang kelas 5B. Lanjut lagi. Kita harus mengenal setiap ruang kelas. Nah, ini ruang kelas berapa ya? Ini ruang kelas 6A. 6A. Kemudian lanjut lagi. Satu lagi. Paling ujung nih. Kira-kira apa ya? Kelas berapa? Kelas 6B. Nah, ini adalah terakhir nih ruang kelas kita. Anak-anak semua, kita sudah mengenal dan melihat ruang kelas yang ada di lantai 1 dan ada yang di lantai 2. Nah, anak-anak, ruang kelas ini digunakan kita untuk belajar. Nah, supaya itu anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Ya anak-anak, tadi sudah diperkenalkan ruang kelas kita. Sekarang Ibu akan memperkenalkan ruangan dan fasilitas lainnya. Yang pertama itu adalah ruangan satpam. Di sini akan menjadi tempat Bapak Satpam yang menjaga sekolah kita. Untuk ruangan selanjutnya ini adalah ruangan kepala sekolah. Ruangan ini nanti akan digunakan oleh kepala sekolah kita yang biasa dipanggil dengan Ibu Yuni. Hai anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat. Ya anak-anak, jika anak-anak lihat di sini, ini adalah pelengkap sebagai bukti prestasi bahwa sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Kemudian di sini adalah piala hasil prestasi di bidang drum band. Dan masih banyak lagi piala-piala lainnya yang bisa kita lihat di luar. Nah, anak-anak, ini piala-piala lainnya yang menjadi bukti bahwa sekolah kita banyak berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bisa dilihat ya di sini. Jadi anak-anak, untuk ruangan selanjutnya adalah ruangan guru. Di sini akan menjadi tempat Bapak Ibu guru ketika beristirahat sebelum masuk kelas ataupun setelah masuk kelas nanti. Ruangan selanjutnya ini adalah perpustakaan. Di sini nanti anak-anak bisa menggunakannya untuk membaca, meminjam buku, maupun untuk belajar. Jika ingin meminjam buku, anak-anak bisa memberitahukannya kepada Bu Tiwi. Nanti Bu Tiwi yang akan mengurus peminjaman buku maupun pengembalian buku anak-anak. Ruangan selanjutnya ini adalah ruangan tata usaha. Apabila anak-anak ingin mengurus tentang administrasi sekolah, anak-anak bisa langsung bertemu dengan ibu penata usaha kita, yaitu Ibu Nini. Ruangan selanjutnya ini adalah ruangan UKS. Di dalam ruangan ini ada 2 tempat tidur yang akan digunakan untuk membantu anak-anak yang sakit. Kemudian juga ada di sini kotak obat, ruangan, tempat sampah, dan wastafel. Anak-anak, di sekolah kita juga punya masjid loh. Masjid itu adalah titik yang digunakan untuk membaca hasil karya-karya dan memajang informasi yang terupdate. Nah, suatu saat hasil karya kalian bisa ditempel di sini loh. Tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat dan salam AMDG. Ruangan selanjutnya ini adalah ruang gudang sate.
sini adalah toilet yang pertama. Kemudian ada toilet kedua. Ya, anak-anak, untuk ruangan selanjutnya adalah toilet siswa yang dibagi menjadi dua, yaitu toilet putra dan toilet putri. Toilet putra dan putri ini berada di samping kanan dari toilet guru dan dapur ya. Nah, ruangan pertama ini adalah ruangan toilet putra. Untuk ruangan toilet putra bisa dilihat seperti ini. Kita bisa melihat toiletnya bersih ya. Jadi nanti ketika anak-anak menggunakan toilet ini, ketika pelajaran offline nanti, kita harus sama-sama menjaga kebersihannya ya. Untuk ruangan kedua ini adalah toilet putri. Untuk toilet putri bisa dilihat seperti ini ya di dalamnya. Nah, kita lihat juga toilet putri ini bersih ya anak-anak. Oleh karena itu, ketika nanti kita sudah bisa gunakan saat pelajaran offline, anak-anak juga diharapkan menjaga kebersihan toilet kita bersama. Ini adalah pintu gerbang belakang. Apabila kita maju sedikit, maka terdapat tempat untuk mencuci tangan. Di sini anak-anak juga bisa mencuci tangan anak-anak. Ruangan selanjutnya ini adalah ruangan serbaguna. Ruangan ini bisa digunakan untuk melakukan ekstrakurikuler pramuka, tari, ataupun pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya di sini anak-anak bisa lihat ini adalah apotek hidup. Apotek hidup ini adalah tempat tanaman yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Misalnya seperti sirih, ada juga kunyit, ada juga jahe, dan masih banyak lagi. Ya anak-anak, di sebelah apotek hidup merupakan tempat parkir. Tempat parkir bisa digunakan di bagian sini, bisa juga digunakan pada bagian sini. Ya anak-anak, di samping ruang parkir, di sini terdapat juga bank sampah. Bank sampah ini adalah tempat barang-barang bekas yang bisa didaur ulang. Ya anak-anak, sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata. Oleh karena itu, di sekolah kita akan ada banyak tanaman yang gunanya untuk memperindah dan memperasri lingkungan sekolah. Di depan ruang kelas 1, baik 1A maupun 1B, terdapat gazebo. Di sini adalah tempat untuk pembelajaran di luar kelas. Misalnya anak-anak ingin membaca, bisa juga digunakan dengan duduk di gazebo. Untuk mendukung sekolah adiwiyata, ini kita memiliki banyak pohon dan tanaman hias. Dan di depan setiap kelas juga terdapat tempat untuk mencuci tangan yang bisa anak-anak gunakan untuk mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah masuk ke dalam kelas. Ini anak-anak, selanjutnya ini adalah ruang guru. Kita pembelajaran offline atau tatap muka hari ini. Di sini adalah tempat untuk papa, mama ketika menunggu anak-anak sebelum pulang. Ya anak-anak, untuk selanjutnya ini adalah ruangan kantin. Ruangan ini nanti anak-anak gunakan untuk makan, minum, dan jika tidak membawa bekal bisa membeli di kantin. Tapi ini bisa kita gunakan ketika pembelajaran tatap muka nanti ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 sudah selesai. Nah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa agar kegiatan kita di tahun ajaran yang baru selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini. Berilah kami kesehatan dan kesabaran agar kegiatan pembelajaran yang akan kami laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak kami dapat belajar dengan semangat meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit di masa pandemi ini. Akhirnya ya Bapa, kami mohon kepadamu, lindungilah kami selalu dan berikan selalu kami rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.